Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Novela Rianti, NPM 2011-06-0106 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5 kelas A. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip genetika populasi. Simak videonya. Genetika adalah cabang biologi yang mempelajari mengenai pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme, seperti virus dan prion, atau secara singkat adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Kemudian populasi adalah sekumpulan individu sejenis atau spesies yang memiliki kemampuan bereproduksi di antara sesamanya, yang mendiami suatu ekosistem pada selang waktu tertentu. Genetika populasi adalah ilmu genetika yang membahas mengenai transmisi bahan genetik pada ranah populasi. Ilmu ini membicarakan mengenai implikasi hukum pewarisan Mendel apabila diterapkan pada sekumpulan individu sejenis di suatu tempat. Genetika populasi menjelaskan implikasi yang terjadi terhadap bahan genetik akibat adanya perkawinan yang terjadi di dalam satu atau lebih populasi. Kemudian yaitu ada penyimpangan dan equilibrium dari Hardy-Weinberg. Penyimpangan Hardy-Weinberg atau hukum HW menyatakan bahwa kondisi tertentu harus dipenuhi. Yang pertama yaitu populasi sangat besar, kemudian yang kedua ada kawin acak terjadi di dalam populasi. Selanjutnya ada penduduk bebas dari dampak migrasi, tidak ada seleksi alam, kemudian tidak ada mutasi yang terjadi. Topik pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pautan seks. Pautan adalah beberapa gen yang terletak dalam kromosom yang sama. Gen sendiri pada kromosom berada pada lokus karena lokus berdekatan. Interval jaraknya sedikit, maka gen saling berkait atau berikatan. Mengingat gen itu akan membawa sifat keturunannya, saat proses pembentukan gamet maka akan berpengaruh tentu ke sifat keturunannya. Thomas Hunt Morgan merupakan orang pertama yang membuktikan adanya gen pautan seks. Fenomena ini dapat diamati pada persilangan lalat buah atau Drosophila, jantan mata putih dengan betina mata normal atau merah. Percobaan Morgan menjelaskan bahwa terdapat sifat yang diturunkan dan terpaut jenis kelamin. Pola ini berlaku juga pada gen-gen yang terletak pada kromosom X. Ketika gen resesif terdapat pada salah satu kromosom X di individu betina, sifat tersebut dapat terekspresikan atau tidak. Hal ini bergantung ada atau tidaknya gen dominan pada kromosom lain. Akan tetapi, pada individu jantan, semua gen pada kromosom X akan terekspresikan. Hal ini disebabkan tidak terdapat kromosom X lain sebagai alel gen tersebut. Mekanisme kromosom X. Jantan heterogametik pada manusia dan kebanyakan mamalia lain ada dua kromosom seks yang berbeda atau heteromorfik, yaitu kromosom X dan Y. Keberadaan kromosom Y menentukan laki-laki atau maneless, laki-laki normal, memiliki 22 pasang autosom dan masing-masing satu kromosom X dan Y. Keseimbangan gen. Keberadaan kromosom Y misalnya pada Drosophila, walaupun esensial bagi fertilisasi jantan, tampaknya tak ada sama sekali kaitannya dengan penentuan jenis kelamin. Alih-alih faktor bagi jantan yang terdapat di semua autosom ditimbang dan dibandingkan dengan faktor-faktor bagi betina yang terletak di kromosom. Kromosom X sebenarnya rasio kromosom X terdapat set-set autosom haploida yang menentukan jenis kelamin pada Drosophila. Haploidiploidi. Lebah jantan diketahui berkembang dengan parthenogenesis atau tanpa penyatuan gamet dari sel-sel telur yang terfertilisasi atau archenotoki, dan karenanya haploid betina baik pekerja maupun ratu berasal dari sel-sel telur yang terfertilisasi atau diploid. Setelah itu ada efek gen tunggal. Faktor komplementer penentuan jenis complementary sex determination atau SCD. Selain
haploidiploidi, anggota-anggota ordo serangga atau Hymenoptera diketahui menghasilkan jantan melalui homozigositas pada sebuah lokus gen tunggal. Pewarisan tertaut seks. Gen apapun yang berlokasi di kromosom X pada mamalia ataupun Drosophila atau pada kromosom Z yang analog dengan X disebut tertaut seks atau tertaut min X. Persilangan-persilangan resiprokal yang melibatkan sifat-sifat autosomal memberikan hasil-hasil yang serupa. Persilangan resiprokal dilakukan dengan mengawinkan seekor jantan yang memiliki suatu fenotip dengan seekor betina dengan fenotip yang berbeda, dan kemudian mengulangi persilangan pertama. Sifat-sifat tertaut seks tidak menunjukkan hasil yang sama dalam persilangan resiprokal. Setelah itu ada variasi tautan seks. Kromosom-kromosom seks X dan Y seringkali tidak sebanding dalam hal ukuran, bentuk, dan kualitas pewarnaan. Fakta bahwa kromosom itu berpasangan pada saat meiosis merupakan indikasi bahwa kromosom-kromosom itu mengandung setidaknya sejumlah segmen atau pseudo-autosomal homolog. Diperlukan persilangan-persilangan khusus untuk menunjukkan keberadaan gen semacam itu di kromosom X, dan contoh yang sudah diketahui hanya sedikit. Gen-gen pada segmen non-homolog pada kromosom X disebut tertaut seks sempurna dan menunjukkan pola pewarisan yang tak umum. Hal ini juga berhubungan dengan mekanisme atau adanya ilmu evolusi di bumi ini. Adapun sifat-sifat terpengaruh seks. Gen-gen yang mempengaruhi sifat-sifat yang terpengaruh seks bisa berada pada autosom maupun atau pada bagian homolog kromosom seks. Ekspresi dominan atau keresesifan oleh alel-alel pada lokus-lokus yang terpengaruh seks sebanding terbalik pada jantan dan betina. Hal itu sebagian besar diakibatkan oleh perbedaan lingkungan internal yang diciptakan oleh hormon-hormon seks. Dengan demikian, contoh-contoh sifat-sifat tertaut seks paling mudah ditemukan pada hewan-hewan tingkat tinggi dengan sistem-sistem endokrin yang berkembang dengan baik. Adapun sifat-sifat terbatas seks, sejumlah gen autosomal mungkin hanya bisa terekspresi pada satu jenis kelamin, baik akibat perbedaan lingkungan hormonal internal ataupun akibat ketidaksamaan anatomis. Sebagai contoh, kita tahu bahwa sapi jantan memiliki banyak gen untuk menghasilkan susu yang bisa ditransmisikannya kepada anak-anak betinanya. Tapi, sapi jantan itu sendiri dan anak-anaknya tidak mampu mengekspresikan sifat tersebut. Jadi gimana nih? Udah tahu kan prinsip dari populasi genetika itu seperti apa? Kemudian hukum keseimbangan Hardy-Weinberg itu seperti apa? Dan ketentuannya seperti apa? Serta variasi makhluk hidup dan hubungannya dengan evolusi. Baiklah, sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.